Selamat pagi Bu Olive, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Teresia Astanto dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan 3 teman saya. Kami akan membahas peranan dari entrepreneur dalam perekonomian kompetitif China. Kami juga mengambil contoh kasus dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar di China, yakni JD.com. Seperti apa penjelasannya? Simak video kami berikut ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa entrepreneurship di China ini mengalami pertumbuhan yang eksponensial yang membawa banyak sekali dampak dan pengaruh serta menjadi penggerak ekonomi tidak hanya bagi perekonomian di China tetapi juga perekonomian secara global. Pada tahun 2000, pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan industri milik negara ini memiliki nilai yang hampir sama dengan pendapatan dari perusahaan sektor swasta, yakni mencapai sekitar 4 triliun yuan. Kemudian 13 tahun setelahnya, yakni pada tahun 2013, pendapatan dari perusahaan milik negara ini mengalami peningkatan sebesar 6 kali lipat. Sedangkan pendapatan dari sektor swasta mengalami peningkatan sebesar 18 kali lipat. Apabila kita lihat dari sisi profit atau laba yang diperoleh oleh perusahaan, ini juga menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, yakni pada periode yang sama, perusahaan milik negara ini mengalami peningkatan laba sebesar 7 kali lipat, sedangkan perusahaan dari sektor swasta mengalami peningkatan sebesar 23 kali lipat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa sektor swasta ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan perkembangan dari sektor swasta ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan entrepreneurship itu sendiri. Transisi ekonomi China dari yang awalnya berbasis ekonomi terencana atau plan ekonomi menjadi ekonomi pasar, sistem ekonomi pasar atau market ekonomi, ini juga turut mendorong perkembangan entrepreneurship di China. Sebelumnya sebenarnya sudah ada banyak sekali perusahaan-perusahaan rumah tangga maupun perusahaan-perusahaan kolektif yang baik yang dimiliki oleh desa maupun dimiliki oleh kota. Namun keberadaan dari perusahaan-perusahaan ini maupun dari bisnis rumah tangga ini tidak diakui kehadirannya maupun tidak diakui keabsahannya sampai dengan tahun 1988. Dasar teori pada presentasi kita hari ini, pengertian dari wirausahawan atau yang kita kenal dengan sebutan entrepreneur secara sederhana adalah orang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko demi membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu akan berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan menurut Kashmir 2006. Ada beberapa tahapan dalam entrepreneurship ini sendiri. Pertama, tahap memulai. Lalu kedua, tahap melaksanakan usaha. 3, tahap mempertahankan usaha. Dan terakhir adalah tahap mengembangkan usaha itu sendiri. Lalu poin kedua mengenai pengertian dari UKM atau usaha kecil dan menengah. Disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008, pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Ada 4 klasifikasi UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu pertama livelihood activities, kedua micro enterprise merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Lalu ketiga small dynamic enterprise merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan terakhir adalah fast moving enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.
Lu masuk ke poin kita yang ketiga, yaitu e-commerce. Apakah itu e-commerce? E-commerce merupakan proses membeli, menjual, dan memperdagangkan data, barang, atau jasa melalui internet menurut Urban 2015. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi digital antar individu. London dan Traver tahun 2017 mengklasifikasikan e-commerce menjadi 6 jenis model, yaitu pertama, business to consumer e-commerce, kedua, business to business e-commerce, ketiga, consumer to consumer e-commerce, mobile e-commerce, social e-commerce, dan yang terakhir adalah local e-commerce. Berikut adalah landasan teori kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nimade Rastralita Yayana dengan NRP 130118099. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai pemilik dan profil perusahaan dari JD.com. Selanjutnya, pendiri atau pemilik dari JD.com adalah Liu Qiangdong atau bisa juga disebut sebagai Richard Liu. Nah, Richard Liu atau Liu Qiangdong ini merupakan pendiri, ketua sekaligus kepala eksekutif perusahaan e-commerce terbesar kedua di Cina, yaitu JD.com. Nah, sebenarnya pada awalnya Richard Liu ini membuka toko retail secara fisik pada tahun 1998 dan 6 tahun kemudian berfokus mengalihkan usahanya ini dari yang bentuk fisik menjadi bentuk online dengan bantuan internet dan teknologi. Kemudian juga di bawah naungan dari Richard Liu, JD.com memiliki aliansi dengan Walmart dan Tencent, serta berfokus pada pengiriman atau logistik dan telah mengembangkan model drone untuk membawa paket ke pedesaan. Nah, dengan drone ini paketnya bisa sampai dalam satu hari tersebut atau hari berikutnya. Nah, yang awalnya aliansi dengan Tencent dan Walmart ini berkembang menjadi di mana dua perusahaan Tencent dan Walmart ini memiliki saham di perusahaannya JD.com. Sebelum membangun usahanya atau sebelum menjadi seorang entrepreneur, Richard Liu ini lebih dulu mengembangkan ketertarikannya, keahliannya, dan pengetahuan komputer secara otodidak atau secara mandiri saat ia menjadi seorang mahasiswa. Dan kemudian dia berkesempatan bekerja sebagai direktur komputer perusahaan Japan Life yang merupakan suplemen alami berbasis online atau daring. Nah, setelah lama bekerja, dia memutuskan untuk membuka retail secara fisik, dan kemudian 6 tahun kemudian dia mengubahnya menjadi online. Kenapa? Karena ada kondisi di Cina di mana ada pandemi SARS seperti itu, jadi masyarakatnya itu lebih memilih untuk diam di rumah gitu. Nah, dari sini Richard Liu melihat peluangnya bahwa ia bisa mengembangkan usahanya ke metode online dan bisa membantu konsumen yang ingin berbelanja namun ingin juga diam di rumah. Nah, dengan keputusan ini, dia menghentikan bisnisnya secara fisik dan berubah atau beralih ke bisnis secara online atau e-commerce. Kemudian dengan pengalaman dan keahlian Richard Liu di bidang kode komputer, hal itu tentunya membantu dan mengasah dan dalam mengembangkan platform JD.com yang awalnya bernama 360 by Jingdong. Jadi karena dia cukup awal masuk ke dalam bisnis online ini, dia juga bisa mengembangkan atau menyempurnakan teknologi JD.com. Jadi dia cukup jauh awal dibandingkan perusahaan-perusahaan saat ini yang baru mulai masuk ke usaha online. Jadi usaha-usaha yang dimiliki oleh JD.com sendiri, yang pertama itu adalah e-commerce, yang kedua itu logistics, yang ketiga itu adalah pengembangan R&D seperti pengembangan teknologi seperti R&D, juga mereka mempunyai R&D center di Silicon Valley, California, dan pengembangan inovasi seperti smart logistics, smart supply chain, dan juga artificial intelligence dan lainnya. Nah, JD.com juga menyediakan akses langsung ke rangkaian produk untuk lebih dari 441 juta pelanggan dan membantu merek lokal atau UKM serta internasional memanfaatkan perkembangan pesat pasar perdagangan. Kemudian yang terakhir, JD Logistik juga di bawah naungan JD.com memanfaatkan keahlian dan teknologi canggih dalam menyediakan rantai pasokan serta layanan logistik
untuk bisnis di berbagai industri, misalnya seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu penggunaan drone untuk mengirimkan barang sehingga bisa lebih cepat dalam 1 hari atau misalnya esok. Oke, kita masuk ke pembahasan inti yang pertama mengenai peranan dari e-commerce JD.com terhadap perekonomian di China. Seperti yang kita ketahui bahwa e-commerce di China ini merupakan pasar e-commerce terbesar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2011, perdagangan e-commerce di China mencapai angka 6 triliun yuan, kemudian meningkat menjadi 21,8 triliun yuan pada tahun 2015. Kemudian sejak tahun 2015, jumlah penduduk di China ini mencapai 688 juta jiwa dengan penetrasi internet sebesar 50,3%. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa penggunaan aplikasi e-commerce pada tahun 2015 ini memang didominasi oleh online payment dan juga online shopping. Pada tahun yang sama, jumlah online shoppers di China mencapai 413 juta orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,3%. Dan pada tahun yang itu juga, penjualan retail e-commerce di China mencapai 3,9 triliun yuan atau meningkat sebesar 33,3% dari tahun sebelumnya. Bersama dengan ekspansi penjualan retail online di China, jumlah pengusaha yang berorientasi pada penjualan online ini juga terus meningkat. Sampai dengan Desember 2015, terdapat sebanyak 32,6% perusahaan yang terlibat dalam penjualan online. China merupakan pasar online retail terbesar di dunia. Perdagangan e-commerce antar daerah atau cross-border ini memainkan peran yang sangat penting sebagai saluran dalam kegiatan ekspor dan impor. Didorong dengan pemerintah dan juga adanya inisiatif pasar, e-commerce di daerah pedesaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan yang sangat cepat yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya infrastruktur dan juga penetrasi pasar. E-commerce ini telah melewati tahap transisi dan saat ini berada pada tahap di mana e-commerce memainkan peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di China. Selanjutnya, untuk perkembangan persaingan e-commerce B2C dapat dilihat pada grafik di atas yang menggambarkan perkembangan pertumbuhan pangsa pasar dari Alibaba dan juga JD.com. Pada tahun 2015, Alibaba ini merupakan platform e-commerce terbesar di China yang memiliki pangsa pasar mencapai 59,2%. Sedangkan JD menduduki posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 25,2%. Selain kedua platform e-commerce ini, selain Alibaba dan JD, terdapat banyak platform lainnya yang menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan pasar e-commerce di daerah pedesaan China ini telah memberikan peluang yang besar bagi JD.com. Pemerintah melihat e-commerce ini sebagai solusi terhadap kemiskinan di daerah pedesaan. Saat ini banyak sekali program pemerintah yang gagal disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pasar. Kemudian JD ini hadir dan mendirikan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan industri, kemudian meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan juga meningkatkan pemasaran. Sebanyak 80% penyerapan tenaga kerja di China ini berasal dari SMEs dan pada periode yang sama, e-commerce juga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan baru. E-commerce ini memang telah menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi China dalam mewujudkan masyarakat yang lebih makmur, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan juga menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di China. Di tengah pandemi COVID-19, peranan dari JD.com yang merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di China ini menjadi semakin penting. COVID-19 ini memang telah menghambat rantai pasokan global, namun JD.com ini tetap bertahan dengan cara terus melakukan banyak sekali inovasi baru untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi di pasar maupun terjadi di kondisi lingkungan lainnya. Hal pertama yang dilakukan oleh JD.com di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dengan mengoptimalkan kegiatan operasi untuk memastikan bahwa karyawan mereka itu merespon secara real time kepada konsumen. Tidak hanya itu, JD juga membantu mengangkut berbagai peralatan dan juga kebutuhan sehari-hari ke berbagai daerah di China. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh JD untuk beroperasi di tengah pandemi adalah dengan menggunakan robot dan juga drone pengiriman yang otomatis untuk memenuhi kebutuhan pengiriman jarak jauh. Selain itu, JD juga menggunakan automated warehouse
yang melancarkan kegiatan distribusi barang di tengah masa-masa sulit seperti saat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontribusi JD.com dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Cina. Ada 5 kontribusi penting JD.com dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Cina. Yang pertama, JD.com mampu meningkatkan konsumsi masyarakat Cina pada awal lockdown. Kemudian yang kedua, global.jd.com menyediakan platform khusus untuk melayani masyarakat Cina perantauan. Kemudian yang ketiga, dukungan JD.com bagi para UMKM di Cina atau SME untuk pemulihan COVID-19. Kemudian yang keempat, JD Logistik yang mampu membangun the new experience in airport. Kemudian yang kelima, JD Finansial yang meningkatkan pengenalan pembayaran digital. Nah, mari kita masuk pada topik yang pertama, yaitu JD.com mampu meningkatkan konsumsi masyarakat Cina pada awal masa lockdown. Nah, kita tahu bahwa program tahunan JD.com yang terdiri dari 618 online shopping mampu mengumpulkan total transaksi sebesar 269,2 miliar yuan. Transaksi yang tinggi ini karena konsumen membelanjakan uangnya dalam jumlah yang sangat banyak pada awal pembelian pandemik berlangsung. Perhitungan tahun ini sebesar 33% lebih tinggi dari penjualan tahun lalu yang sebesar 201, miliar yuan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran yang meningkat dari belanja offline ke online. Kemudian topik yang kedua yaitu global.jd.com telah menyediakan platform khusus untuk melayani masyarakat Cina yang ada di luar Cina. Platform e-commerce global.jd.com ini diluncurkan pada awal 9 September 2017 dan bertanggung jawab atas bisnis Tionghoa perantauan yang saat ini telah melayani 100 juta orang dan mayoritas orang tersebut berasal dari Asia Timur dan Amerika Utara. Platform ini mampu menjual 4 kali lipat pada pertengahan 2020 dengan jumlah pengguna e-commerce tumbuh sebesar 256% selama periode yang sama dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. 3 pasar teratas yang memberikan pertumbuhan yang paling besar yaitu ada Amerika Serikat, Taiwan, dan juga Jepang. Hal ini dikarenakan konsumen Cina yang ada di luar negeri memiliki beberapa masalah dalam beberapa online, termasuk terbatasnya pasokan produk, pengiriman yang memakan waktu lama, harga tinggi, dan pengalaman pengguna yang buruk. Platform ini diharapkan mampu bekerja sama dengan merek-merek Cina untuk mengatasi hal ini dan juga memperluas jangkauan merek tersebut ke konsumen luar negeri. Platform ini juga meluncurkan langkah-langkah untuk membantu merek Tiongkok yang berkualitas untuk mampu menjangkau konsumen Tiongkok yang berada di luar negeri sebagai upaya menyediakan layanan e-commerce yang lebih lengkap ke depannya. Nah, langkah tersebut termasuk pasokan solusi logistik lintas batas yang terintegrasi, layanan data yang besar, dan dukungan pemasaran dan serta subsidi. Oke, kemudian kontribusi yang ketiga, yaitu adalah dukungan JD.com bagi para UMKM Cina dalam pemulihan COVID-19. Nah, inilah kontribusi JD.com yang paling besar bagi kontribusi di Cina, yaitu kita lihat bahwa usaha kecil dan menengah di Cina ini merupakan tulang punggung perekonomian Cina karena mencakup 90% perusahaan di Cina dan juga mempekerjakan lebih dari setengah populasi pekerja di negara tersebut. UKM Cina telah terdampak cukup parah oleh krisis virus COVID-19 yang telah menghambat ekonomi lokal ini, yang membuat akhirnya UKM Cina ini tidak memiliki arus kas yang cukup untuk membuat mereka bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Akhirnya, melihat kondisi tersebut, perusahaan JD.com ini memberikan dukungan bagi para UMKM Cina untuk membantu menghidupkan kembali ekonomi terbesar kedua di dunia ini yang telah menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan setelah terserang COVID-19. Nah, kejatuhan ekonomi Cina yang ditimbulkan oleh lumpuhnya UMKM di pasar lokal membuat JD.com ini memberikan bantuan secara ekonomi untuk memberikan kekuatan bagi para UMKM. Beberapa bulan yang lalu, situs web pakaian olahraga mengungkapkan bahwa rencana insentif ekonomi diberikan berupa rencana insentif ekonomi Spark untuk para UKM, operator kios, dan pemilik toko.
Program ini diharapkan dapat melayani jutaan toko serba ada dan kios-kios, serta mampu menyediakan rantai pasokan yang lebih baik ke depannya, dan juga dukungan layanan untuk mempekerjakan lebih dari 5 juta orang. Beberapa manfaat dari program ini yaitu dengan memberikan 50 miliar barang berkualitas dan pinjaman kredit bebas bunga sebesar 100.000 renminbi untuk memastikan bahwa supply chain dan efisiensi operasional dari bisnis kecil tersebut dapat terpenuhi. Oke, kemudian kita lanjut ke kontribusi yang keempat. Di sini ada JD Logistics mampu membangun the new experience in airport. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi untuk teman-teman yang tahu bahwa ada bandara Daxing di China yang baru dibuka di Beijing, siap untuk memberikan pengalaman yang baru pada setiap perjalanan global ke level yang lebih tinggi. Nah, pengalaman ini didukung oleh kemampuan logistik JD.com yang mampu memastikan wisatawan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa adanya hambatan. Pertama, sebagai penyedia layanan logistik untuk restoran bandara, JD Logistik ini memanfaatkan kemampuan warehousing dan pengirimannya untuk menyediakan layanan logistik yang terintegrasi, termasuk penyimpanan, transportasi, dan pengiriman di bandara yang termasuk kategori makanan segar dan juga es krim. Kedua, JD juga menangani pergudangan dan pengiriman untuk bisnis lain yang ada di bandara, termasuk toko offline segala macam bentuk dan ukuran, serta mesin penjual otomatis atau vending machine. Selain itu, sistem logistik JD yang tidak tertandingi ini juga mendukung layanan pengiriman inovatif dalam bandara. Untuk pengiriman individu, terdapat 2 stasiun pengiriman JD yang berlokasi strategis sehingga akan membantu para wisatawan untuk mengirimkan produknya dari bandara kemana saja yang ada di Cina. Ini sangat memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang menyadari bahwa tas mereka yang berisi barang-barang yang tidak dapat mereka bawa pada saat akhir ingin bepergian atau jika bagasi mereka terlalu berat. Nah, kemudian juga ada JD Smart Store yang mampu menawarkan bantuan dalam meningkatkan pengalaman berbelanja bagi para wisatawan asing. 2 JD Retail Experience Shop ini yang terdapat di dalam airport juga memberikan penawaran produk berupa komputer, kamera, dan ponsel pintar, serta juga adanya kosmetik dan produk perawatan. Dengan memanfaatkan kemampuan omni-channel JD.com, setiap toko juga menawarkan opsi untuk mengambil barang-barang secara langsung atau menggunakan scan QR Code pada label harga produk untuk dapat dikirimkan oleh JD Logistik ke alamat yang dituju di China. Selain itu, ada juga JD Digit, yang merupakan sebuah perusahaan teknologi digital terkemuka yang membantu menyelesaikan masalah utama penerbangan di seluruh dunia parkir. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada JD Financial yang merupakan salah satu produk dari JD.com, mampu meningkatkan pengenalan pembayaran digital. Kita tahu bahwa JD.com adalah salah satu perusahaan e-commerce yang memanfaatkan permintaan kredit di antara konsumen dan bisnis kecil dan menengah di China. Perusahaan ini telah berupaya meningkatkan upaya dalam mengumpulkan dana dan juga memperluas platform dalam pembayaran dan perbankan digital. JD Finance ini menawarkan berbagai layanan dan produk keuangan kepada konsumen dan para UMKM di Tiongkok. Dan pada tahun lalu, ia juga bergabung dengan yang namanya Zest Finance yang berbasis di Amerika Serikat dan juga memberikan evaluasi risiko kredit kepada perusahaan di China. Pada awal bulan Januari, JD Finance ini mengumpulkan sebesar 6,65 miliar yang dalam pembiayaan dari investor seperti perusahaan modal Ventura Sequoia Capital China dan juga China Taiping Insurance. Nah, penggalangan dana ini menilai bisnis tersebut sebesar 46,65 miliar yuan pada basis pasca investasi.